Berikut ini tutorial SEM menggunakan Smart PLS, di mana di sini sudah kita sediakan beberapa variabel yang digunakan, yaitu ada variabel X1, kita buat kodenya X1, kemudian X2, kemudian X3, kemudian X4, kemudian X5, dan yang terakhir itu variabel Y. Di mana variabel ini akan kita hubungkan dan kita bentuk dalam diagram pad, di mana hubungan yang kita inginkan di sini adalah hubungan X1 dengan Y, kemudian ada hubungan X2 dengan Y, kemudian ada hubungan X3 dengan Y, kemudian ada hubungan X4 dengan Y, kemudian ada hubungan X5 dengan Y, di mana semua variabel X1 sampai X5 dihubungkan ke Y. Hubungan ini akan menjadi dasar kita untuk menggunakan hipotesis, di mana H0 itu terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dengan Y, kemudian H1-nya tidak terdapat pengaruh signifikan antara X1 dengan Y. Sama juga untuk hipotesis berikutnya, yaitu H0-nya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 dengan Y, sementara H1-nya tidak terdapat pengaruh. Kemudian X3, hipotesis X3 juga H0 terdapat pengaruh, H tidak dapat pengaruh, hipotesis X4, kemudian hipotesis X5. Ini merupakan diagram pad yang akan kita lakukan analisis, di mana nanti tiap variabel X1 akan kita hubungkan dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, kemudian X4 dengan Y, dan yang terakhir yaitu X5 dengan Y, di mana variabel-variabel ini akan kita hubungkan ke Y, sehingga kita namakan diagram pad-nya. Jika variabel dihubungkan dalam bentuk suatu diagram pad, itu dinamakan dengan SEM, dan kali ini kita akan membuat menganalisisnya menggunakan software Smart PLS. Di sini sudah saya sediakan data-data yang kita gunakan, yaitu X1 ada 7 variabel, X2 ada 8 variabel, kemudian X3-nya ada 7 variabel atau indikatornya, kemudian X4-nya ada 5 indikator, kemudian X5-nya ada 8 indikator, kemudian yang terakhir itu variabel tujuannya, yaitu Y, variabel Y-nya ada 6 indikator. Langkah yang pertama kita lakukan dalam menyiapkan data, di mana di sini data ini sudah kita pindahkan ke Excel. Bentuknya seperti ini, tidak boleh, harapannya tidak ada yang kosong. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, kita pilih CSV, save as tipe-nya, tipe penyimpanannya CSV comment delimited. Oke, sudah dalam bentuk CSV maksudnya, sudah dalam bentuk penyimpanan CSV. Selanjutnya masuk kita ke software Smart PLS-nya. Yang pertama kita pilih yaitu new project. Dalam new project kita buat nama yang sesuai dengan kebutuhan kita, misalnya di sini SEM tutorial ataupun penelitian, terserah kita. Kemudian double klik pada nama yang sudah kita buat, kemudian kita pilih data yang kita simpan di Excel dalam kode CSV-nya. Kita tunggu. Kalau data tersebut berhasil dimasukkan ke Smart PLS, akan muncul seperti ini, di mana dapat dibaca oleh Smart PLS. Perlu diingat, dalam penyimpanan CSV-nya tadi tidak boleh ada kata ataupun nominal ataupun angka yang tidak kita butuhkan dalam data menggunakan SEM. Kemudian kita klik SEM tutorial dalam bentuk diagram warna hijau dan kuning, akan muncul lembar kerja membuat diagram. Kemudian kita pilih latent variable sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan tadi di Word, di mana nanti kita hubungkan X1, X2 sampai X5
ke Y. Coba kita buat bentuknya yang lebih menarik sehingga variabel tersebut memenuhi lembar kerjanya. Oke. Ini kita namakan X1 sesuai dengan diagram yang sudah kita buat. Kemudian ini kita namakan X2. Kemudian berikutnya laten variabel kita ganti dengan nama X3. Kemudian selanjutnya yaitu X4. Kemudian X5. Seperti ini gambarnya atau diagram fate-nya, dimana X1, X2, X3 sampai X5 dihubungkan ke Y. Kita gambarkan di lembar kerja Smart VLS. Kita tarik garis X1, X2, X3, X4, X5. Nah, kita gambar. Nah, kita hubungkan. Kemudian X1 tadi ada beberapa indikator pendukungnya. X11 sampai X17 kita pindahkan, langsung saja ditarik ke bagian X1. Sama juga untuk X2 juga ada 8 indikator. X2.1 sampai X2.8 kita tarik ke X2. Kemudian X3 juga, X3.1 sampai X3.7 kita tarik ke X3. Kemudian X4.1 sampai X4.5 kita tarik ke X4. Selanjutnya X5.1 sampai X5.8 kita tarik ke X5. Kemudian Y juga ada 6 indikator, kita tarik ke bagian Y. Sudah kita pindahkan semua indikatornya ke lembar kerja. Sekarang kita coba atur lagi biar lebih menarik tampilannya, biar lebih jelas juga nanti kita peroleh angka-angka yang kita hubungan antar variabel tersebut. Oke, gitu kita geser. X1, X2, X3, X4 dan X5. Kemudian pada variabel latennya kita coba klik kanan, kita atur arahnya, mau arah bawa ke atas, bawa ke kiri atau ke kanan, biar lebih jelas hubungan antar variabel tersebut. Oke, di sini Y, variabel Y. Ini sudah kita lihat lebih jelas variabel-variabel yang berhubungan dan indikator masing-masingnya. Ada tiap variabel itu ada indikator pendukungnya. Langsung saja kita klik calculate, kemudian oke, di sini sudah kita lakukan proses analisisnya. Ini kita peroleh hasil dari hubungan variabel tersebut yang menuju ke Y, di mana yang pertama-tama kita lakukan analisis yaitu outer. Outer merupakan dalam Smart VLS di sini pengukuran. Outer adalah pengukuran, di mana pengukuran itu terdiri dari variabilitas dan reliabilitas. Kemudian ada struktural atau disebut inner. Di sini sudah dilakukan analisis. Kalau dalam Smart VLS, inner adalah sudah kita peroleh analisis, yaitu berkaitan dengan hipotesis
ataupun kekuatan hubungan antar variabel yang kita hubungkan. Dimana pertama-tama kita bahas dulu yaitu mengenai inner atau pengukuran, yaitu convergent validity-nya. Convergent validity kita peroleh dari outer loading atau loading faktornya. Langsung saja kita lihat di sebelah kanan, yaitu hasilnya outer loading. Outer loading di sini semua harus lebih besar pada 0,5. Dapat kita lihat X1 dengan indikator masing-masing semua berada di atas 0,5. Kemudian X2 indikatornya ada 8, semua sudah di atas 0,5. Kemudian X3 indikatornya ada 7, kita lihat semua di atas 0,5. Kemudian X4 juga, X5 semua berada di atas 0,5. Kemudian Y juga berada di atas 0,5. Sehingga di sini untuk convergent validity-nya sudah memenuhi syarat. Kemudian convergent validity sudah memenuhi. Selanjutnya discriminant validity. Coba kita tanda warna kuning yang sudah memenuhi. Kemudian discriminant validity dapat kita lihat dari discriminant validity yang ada di bagian bawah, ada tulisan discriminant validity di bagian quality kriterianya, di mana harus lebih besar dibanding dengan nilai loading dengan konstruk lainnya, di mana X1 lebih besar, X2 juga lebih besar, X3 lebih besar, X4 lebih besar, itu X5 juga lebih besar, itu 0,812 dibanding yang lainnya. Dalam Y juga lebih besar 0,812 tadi, semuanya lebih besar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga untuk discriminant validity-nya sudah memenuhi. Selanjutnya average variance extracted atau EVA-nya dapat dilihat dari construct reliability dan validity. Oke, sudah kita lihat di sebelah kanan sudah muncul. Harus berada diharapkan lebih besar pada 0,5. Di sini semuanya berwarna hijau, berarti dari angka juga sudah kita lihat nilainya di atas 0,5, berarti EVA-nya sudah memenuhi. Kemudian unidimensionality-nya ada dua, yaitu converse reliability. Dapat dilihat dari converse reliability-nya harus lebih besar pada 0,8. Di sini dapat kita lihat langsung warna hijau. Kemudian dari angka juga semua berada di atas 0,8, sehingga composite validity-nya sudah memenuhi. Kemudian alpha chrome batch-nya dapat juga kita lihat di constructability and validity, di mana diharapkan itu nilainya 0,6. Di sini juga sudah kita lihat berwarna hijau dan nilainya juga di atas 0,6, sehingga untuk prasyarat atau disebut model pengukuran atau juga disebut outernya sudah memenuhi, baik untuk convergent validity, discriminant validity, EVA-nya, kemudian composite reliability dan alpha chrome batch-nya juga sudah memenuhi. Oke, untuk prasyarat dalam bentuk SEM menggunakan Smart PLS sudah memenuhi. Kemudian lanjut ke inner atau model strukturalnya, di mana R-square-nya di sini ada beberapa kriteria, yaitu kita peroleh nilai R-square-nya itu 0,619. 0,619 ini berada pada kriteria moderat, yaitu lebih besar daripada 0,5, sehingga kekuatan hubungannya yaitu 0, atau kategori moderat. Berarti untuk R-square-nya kekuatan hubungan semua variabel terhadap yaitu 0,619 atau masih kategori moderat. Kemudian juga untuk
untuk masing-masing variabel juga dapat kita lihat di F-square-nya, dimana di F-square ada juga beberapa kategori kecil, moderat, dan besar. Dimana di sini kita lihat X1 yaitu hubungannya sangat kecil atau dalam kategori kecil. Kemudian X2 hubungannya terhadap yaitu pada kategori moderat karena nilainya. Kemudian X3 itu kategori kecil. Kemudian X4-nya kategori kecil. Kemudian X5-nya yaitu berada pada kategori moderat. Selanjutnya, setelah kita melakukan kekuatan hubungan antar variabel di dalam software analisis menggunakan SmartVLS, langsung kita masuk ke uji hipotesisnya. Untuk uji fit-nya tadi sudah kita penuhi, kemudian langsung saja kita ke kekuatan hubungan, kemudian masuk ke uji hipotesis, di mana dalam SmartVLS uji hipotesisnya dapat kita lihat. Untuk langsung saja ke calculate, beda bootstrapingnya, dapat dilihat dari bootstrappingnya. Oke, sudah muncul hasilnya. Langsung saja kita pilih koefisiennya. Langsung kita menuju ke bagian v-value, dimana di sini sudah kita buat hipotesis H0 terdapat pengaruh signifikan, HI tidak terdapat pengaruh yang signifikan, dengan ketentuan jika v-value-nya lebih kecil daripada 0,05 maka H0 diterima, jika v-value-nya lebih besar daripada 0,5 H0 ditolak, dimana X1 dengan Y nilai v-value-nya lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terdapat pengaruh yang signifikan atau HI diterima, H0 ditolak. Kemudian X2-nya juga terhadap Y yaitu nilainya lebih kecil daripada 0,05 berarti H0 diterima, terdapat pengaruh signifikan. H3-nya lebih tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian X4 dengan Y tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian X5 dengan Y nilainya itu 0,008 lebih kecil daripada 0,05 sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk nilai positif ataupun negatifnya, pengaruh positif dan pengaruh negatifnya dapat dilihat dari original sampelnya, di mana semua nilai di original sampelnya itu bernilai positif, sehingga pengaruhnya apabila terdapat pengaruh itu bernilai positif. Sehingga di sini sudah kita peroleh hasil ataupun hipotesis, sehingga hipotesis kita sudah terjawab dengan melihat hubungan antar variabel tersebut dengan menggunakan SmartVLS. Selanjutnya untuk penyimpanan datanya dapat kita lihat di sini hasilnya tadi sudah kita peroleh baik dari inner ataupun pengukuran, dapat kita pilih dengan export to Excel, kemudian kita simpan hasilnya biar lebih mudah. Hasil dari pengolahan dengan menggunakan SmartVLS tadi dapat kita simpan dengan memilih export to Excel, kemudian kita simpan. Oke, sudah selesai. Kemudian ini tadi nilai innernya. Selanjutnya kita lakukan penyimpanan. Ini sudah kita simpan tadi di folder kita. Ini hasil dari outer tadi.
baik itu nilai R-square-nya sudah ada, kemudian nilai dari outer loading-nya tadi sudah ada yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian penyimpanan selanjutnya dapat kita lakukan penyimpanan di inner ataupun hasil innernya. Kita pilih export to Excel. Oke, sudah kita lakukan penyimpanan di dalam folder. Dimana di sini tadi yang kita butuhkan yaitu fat coefficient ataupun hasil hipotesis dari penelitian kita ini. Dimana di sini sudah kita lihat hasilnya sama dengan yang sudah kita bahas tadi, yaitu p-value dan sampel originalnya. Oke, ini merupakan hasil dari diagram fat yang kita lakukan analisis tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.